Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Agung Cahya, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan nomor pokok mahasiswa 5201511008. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang penanganan dampak COVID-19 bagi perencanaan wilayah kota. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba munculnya wabah COVID-19 yang awalnya hanya muncul secara lokal di Wuhan, Cina, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Menurut Frank Sinatra, penyebab meningkatnya atau merebaknya virus ini yaitu disebabkan oleh kepadatan penduduk di perkotaan yang diperparah dengan adanya pemukiman kumuh. Dampak dari COVID-19 ini ada tiga. Yang pertama, Indonesia kehilangan sejumlah tenaga kesehatan yang gugur dalam bertugas. Dampak kesehatan yang timbul tidak hanya sisi COVID-19 seperti penambahan kasus positif dan kekurangannya alat kesehatan. Dari sisi kesehatan lainnya, dampak yang lebih luas juga dirasakan oleh masyarakat, seperti masyarakat khawatir berkunjung ke rumah sakit saat berobat. Selanjutnya, dampak bagi sektor perekonomian. Setelah mengalami beberapa persoalan di bidang kesehatan, dampak dari COVID-19 juga turut dirasakan pada bidang perekonomian. Seperti ekonomi Indonesia tumbuh 2,97% sepanjang kuartal 1 sampai 2020. Lalu 1,7 juta pekerja formal dan informal dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan. Kemudian jumlah penduduk miskin naik dari 24,9 juta jiwa pada September 2019 menjadi 26,42 juta jiwa pada Maret 2020. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin melemah. Dan yang terakhir, sejumlah pusat kegiatan ekonomi ditutup. Adapun perencanaan dan perancangan kota di masa depan untuk menanggulangi pandemi yaitu mixed use. Perencanaan mixed use building dapat berupa seperti mall, hotel, dan apartemen, atau mall, hotel, dan perkantoran. Lalu kemudian compact green. Perencanaan compact green seperti pengembangan kota yang terfokus pada intensifikasi tanaman atau penghijauan. Kemudian penataan jalur non-motoris. Perencanaan penataan jalur non-motoris ini seperti lebih menata jalur transportasi yang menggunakan tenaga manusia. Kemudian menambahkan ruang terbuka publik dan privat. Terbuka publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan. Dan untuk ruang terbuka privat sendiri yaitu seperti kebun, halaman rumah, gedung milik masyarakat swasta yang ditanami tumbuhan. Kemudian digitalisasi infrastruktur. Digitalisasi infrastruktur seperti konsistennya dalam investasi besar di infrastruktur digital ini akan makin cepat returnnya di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, mengevaluasi standar kebutuhan dari sarana prasarana utilitas kota. Seperti mengevaluasi fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman, dan terjangkau. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.